Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Ajinomoto. Saya Salma Azizah dengan NIM 2165110008. Saya Siti Widiana dengan NIM 2165111017. Dan saya Eltiana dengan NIM 2165111024. Kami akan menjelaskan tentang kegiatan perusahaan kami dari awal bulan November hingga akhir bulan November. Berikut adalah profil perusahaan kami. PT Ajinomoto Indonesia adalah perusahaan makanan dan bumbu asal Jepang yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Sebagai bagian dari Ajinomoto, perusahaan ini dikenal luas dengan produk-produk bumbunya yang berkualitas tinggi yang membantu memperkaya cita rasa masakan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satu produk paling terkenal dari Ajinomoto adalah bumbu penyedap rasa MSG atau monosodium glutamate yang telah lama menjadi andalan di dapur rumah tangga dan industri kuliner Indonesia. Selain MSG, PT Ajinomoto Indonesia juga memproduksi berbagai macam bumbu dan bahan makanan, seperti saus, bumbu instan, dan produk makanan olahan yang membantu meningkatkan kelezatan masakan dengan cara yang praktis. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan kami. Struktur organisasi PT Ajinomoto terdiri dari direktur, manajer operasional, manajer keuangan dan administrasi, dan manajer HRD. Di bawah manajer operasional terdiri dari kepala bagian pencampuran, kepala bagian fermentasi, kepala bagian kemasan, dan kepala bagian finishing. Nah, di bawahnya itu terdiri dari operasional bagian pencampuran, operasional bagian fermentasi, operasional bagian kemasan, dan operasional bagian finishing. Untuk membuat micin, perusahaan kami memerlukan bahan-bahan seperti berikut. Bahan baku utama terdiri dari bit molasses, tepung singkong, dan tetes tebu. Sedangkan bahan-bahan pendukung terdiri dari natrium hidroksida, asam sulfat, asam klorida, amonia, karbon aktif, enzim, air, koagulan, resin penukar lon, dan defoamer. Kami melakukan proses produksi sebanyak 7 kali dalam 1 bulan dan 1 kali proses produksi pada minggu pertama dan 2 kali proses produksi pada minggu kedua, ketiga, dan keempat. Untuk membuat micin, tentu saja kita akan melakukan proses produksi. Proses produksinya akan dijelaskan di dalam video berikut. MSG atau micin terdiri dari 2 bahan utama, yaitu molase atau tetes tebu dan tepung singkong. Yang pertama adalah proses pengolahan. Tetes tebu dicampur tepung tapioka dan disalurkan ke proses fermentasi dan ditambahkan mikroba fermentasi, lalu diaduk sekitar 2 hari di dalam tangki fermentasi. Setelah difermentasi, masuk ke tahap pemekatan dengan diberi uap panas. Bahan yang sudah diberi uap panas, setelah itu dinetralkan dengan cara kristalisasi. Kristal-kristal dipisahkan dan dikeringkan menggunakan mesin pengering bersuhu tinggi. Proses terakhir adalah filterisasi sentrifugal dari kristal. Mesin ini menghasilkan kristal kecil yang lembut dan terpisah dengan ukuran yang sama dan biasa kita sebut sebagai butiran micin. Selanjutnya, masuk ke mesin pengemasan dan siap untuk didistribusikan kepada konsumen-konsumen. Selanjutnya adalah daftar aktiva tetap perusahaan kami. Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 5.000 dus produk Ajinomoto. Untuk biaya bahan baku dengan total Rp183.800.000. Untuk total bahan penolong sebesar Rp117.550.000. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dengan total Rp86 juta. Untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp80 juta. Dan untuk biaya overhead pabrik dengan total Rp580 juta. Contoh transaksi pertama adalah menerima modal dari Ajinomoto Global Group sebesar Rp1.200.000.000 diinput ke dalam kas dan bank di bagian penerimaan. Contoh transaksi kedua adalah membayar beban. Biaya iklan dibayar sebesar 20 juta menggunakan Mandiri IDR dan diinput ke dalam kas dan bank di bagian pembayaran. Contoh transaksi ketiga,
memesan tetes tebu sebanyak 2.000 kg dari PT Sinar Pematang Mulia pada tanggal 2 November dengan total order sebesar Rp33.300.000. Contoh transaksi keempat adalah menerima tetes tebu sebanyak 2.000 kg dari PT Sinar Pematang Mulia. Contoh transaksi 5, menerima faktur pembelian dari PT Sinar Pematang Mulia atas pembelian tetes tebu sebanyak 2.000 liter. Contoh transaksi keenam adalah melakukan pembayaran atas pelunasan pembelian tepung singkong yang dibeli pada tanggal 2 November 2024 sebesar Rp35.520.000. Contoh transaksi 7, menerima pesanan produk Ajinomoto sebesar 500 unit dengan harga jual per unit sebesar Rp400.000 dari PT Jaya Makmur. Contoh ke-8 adalah mengirimkan pesanan PT Jaya Makmur pada tanggal 9 November 2024 sebanyak 500 dus produk Ajinomoto. Contoh transaksi ke-9, menerbitkan faktur penjualan dari transaksi PT Ajinomoto yang dikirimkan pada tanggal 9 November 2024. Contoh transaksi ke-10 adalah mengeluarkan surat perintah kerja untuk membuat larutan bahan baku dengan formula larutan bahan baku. Contoh transaksi ke-11, mengeluarkan bahan baku untuk memproduksi MSG. Contoh transaksi ke-12 berdasarkan surat perintah kerja dan produksi yang sudah dilakukan, maka perusahaan menghasilkan produk sebanyak 5.000 dus micin dalam satu kali produksi. Contoh transaksi ke-13 adalah menerima penjualan tanggal 9 November dari UD Jaya Makmur sebesar Rp120 juta. Selanjutnya, setelah melakukan transaksi 1 bulan, didapatkan laporan laba rugi dan neraca. Yang akan saya tampilkan berikut ini. Berikut kami tampilkan neraca standar PT Ajinomoto selama bulan November. Berdasarkan laporan laba rugi yang dihasilkan, maka untuk bulan November, PT Ajinomoto mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp2.983.418.469. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semoga itu bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.